Dengan sangat sadis, ia meracuni para korbannya dengan potasium sianida. Setelah para korbannya meninggal, kemudian dikuburkan di salah satu kebun milik keluarganya. Hai guys, selamat datang kembali di channel GSNC Official. Nah, akhir-akhir ini, jagat maya dihebohkan dengan adanya berita dukun palsu, di mana katanya dukun ini bisa menggandakan uang berlipat-lipat ganda. Namun anehnya ya, kok ada aja orang yang percaya gitu loh. Padahal udah banyak banget gitu ya kasus-kasus yang serupa yang mengiming-imingkan kekayaan. Namun ujung-ujungnya adalah penipuan. Apa mungkin ya, kasus-kasus yang kayak gini itu terjadi karena kurangnya akses internet, sehingga orang-orang yang ada di pelosok itu jarang mendapatkan informasi ataupun berita-berita gitu. Nah, kasus baru ini terjadi di Banjarnegara. Katanya dukun ini mampu menggandakan uang yang awalnya itu 70 juta menjadi 5 miliar. Kalau misalnya kita pikir-pikir kayak nggak masuk akal gitu. Di bank aja, kita naruh uang di bank itu, bunganya nggak nyampe segitu, paling beberapa persen. Kalau misalnya nih ya, dia mampu untuk cetak uang banyak, harusnya dia nggak jadi dukun dong. Pasti dia bakalan diam-diam nyetak uang untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya gitu. Tapi yang anehnya nih ya, kenapa orang-orang ini pada percaya sama hal begituan gitu loh. Kalau dipikir, kalau seandainya benar nih ya, ada dukun mampu menggandakan uang, dia tuh pasti udah beli mobil sport, udah rumahnya ada kayak hotel gitu. Nah ini dari segi rumah, dari keadaan rumah gitu ya, mohon maaf nih, aku nggak menghina, nggak ada maksud menghina atau gimana gitu ya. Nggak ada kelihatan kalau dia ini mampu menggandakan uang banyak gitu loh. Tapi nih ya, kalau misalnya kasus penipuan biasa itu masih mending. Nah ini, para korbannya udah ditipu di juga. Dan yang lebih parahnya nih ya, para korban yang ditemukan dalam keadaan meninggal ini sudah mencapai 12 orang. Nah katanya, para korbannya ini dengan cara diracun. Dan setelah para korbannya ini meninggal, mayatnya itu kemudian dikubur di sebuah kebun milik keluarganya. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Ini dia sudut cerita. Nah, sekarang kita mengenal dulu siapa itu Pak Slamet Tohari. Pak Slamet Tohari ini biasa dipanggil Mbah Slamet oleh warga-warga sekitar gitu. Dia ini berumur 45 tahun. Mbah Slamet ini tinggal di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Ternyata nih ya, Mbah Slamet ini saat menjalankan aksinya, dia dibantu oleh salah satu temannya yang berinisial BS. Nah, jadi BS ini ditugaskan untuk mempromosikan Mbah Slamet ini di media sosial Facebook, di mana targetnya ini adalah orang-orang yang nggak terlalu menguasai media internet gitu. Sehingga orang-orang ini akan dengan percaya dan mau menyerahkan uangnya kepada Mbah Slamet, di mana nantinya uang ini akan dijadikan berlipat-lipat ganda oleh Mbah Slamet ini. Nah, Mbah Slamet ini memiliki istri yang berinisial S. Di sini aku nggak mau sebutin namanya ya. Di mana katanya istri Mbah Slamet ini tidak mengetahui kalau suaminya ini berprofesi sebagai dukun, dan katanya dia tidak mengetahui tujuan orang-orang itu datang ke sana gitu. Yang ia tahu, mereka itu mencari suaminya dan berurusan dengan suaminya, dan nggak pernah ikut campur urusan mereka gitu. Nah, pada bulan Juli 2022, Pak PO ini bersama dengan anaknya berangkat menuju ke kediamannya Mbah Slamet. Mereka pun menaiki bis jurusan Sukabumi Wonosobo. Nah, setelah sampainya di Wonosobo, mereka pun akhirnya bertemu dengan BS. Di mana sebelumnya Pak PO ini bersama dengan anaknya udah ada janji dengan BS. Kemudian BS ini pun mengantarkan mereka menuju ke kediamannya Mbah Slamet. Sesampainya di rumahnya Mbah Slamet, anaknya ini disuruh nunggu di luar, sedangkan ayahnya masuk ke dalam sebuah ruangan bersama dengan Mbah Slamet. Nah, saat itulah Mbah Slamet ini meyakinkan Pak PO ini agar mau menyerahkan uang 70 juta. Di mana katanya uang 70 juta itu akan dilipat gandakan menjadi 5 miliar. Akhirnya Pak PO ini pun tergiur dengan omongannya Mbah Slamet. Saat itu juga Pak PO ini menyerahkan uang 70 juta kepada Mbah Slamet. Kemudian setelah itu Pak PO ini bersama dengan anaknya kembali ke Sukabumi. Nah, ditunggu-tunggu, ternyata Mbah Slamet ini belum juga memberikan uang yang dijanjikan sebesar 5 miliar. Pak PO ini pun memiliki inisiatif untuk datang sendiri ke sana. Sesampainya di sana, Pak PO ini dengan emosi gitu ya menanyakan kepada Mbah Slamet mana uang yang dijanjikan gitu. Namun Mbah Slamet ini kemudian menenangkan Pak PO ini dan menyuruhnya untuk duduk. Nah, saat itu juga Mbah Slamet ini memberikan minuman kepada Pak PO.
Di mana Mas Slamet ini mengatakan Pak PO ini harus meminum minuman tersebut kalau ingin mendapatkan uang 5 miliar itu. Ya mau nggak mau, Pak PO ini harus meminum minuman yang diberikan oleh Mas Slamet ini. Yang Pak PO nggak tahu, sebenarnya minuman ini sudah dicampurkan potasium sianida. Nah, setelah dipastikan Pak PO ini sudah meninggal, Mas Slamet ini kemudian menguburkan mayatnya Pak PO ini di sebuah kebun milik keluarganya. Nah, berantai yang dilakukan oleh Mas Slamet ini terungkap karena adanya laporan dari anak Pak PO pada tanggal 27 Maret 2023. Nah, anak Pak PO ini melaporkan Mas Slamet ke Polres Banjarnegara berdasarkan bukti pesan WhatsApp yang dikirimkan oleh ayahnya. Di mana katanya Pak PO ini sempat mengirimkan lokasi dan juga voice note kepada anaknya. Jadi di dalam voice note-nya itu, Pak PO ini mengatakan kepada anaknya kalau ia merasa ngantuk luar biasa setelah diberikan minuman oleh Mas Slamet ini. Mungkin saat itu Pak PO ini udah merasakan hal buruk akan terjadi pada dirinya, makanya beliau sempatin untuk menghubungi anaknya. Nah, sekarang kita dengerin bareng-bareng isi rekaman suara yang dikirimkan oleh Pak PO ini kepada anaknya. Kalau di Sherlock, ini rumah orang tuanya atau rumahnya juga sama lah. Takutnya kenapa-napa ayahnya gitu loh. Lokasinya ini di mana? Ini lokasi di rumahnya dia gitu loh. Masih satu kampung. Ini rumah orang tuanya sekitar 100 meter baru rumahnya dia. Sama aja. Namanya kan Selamat. Kayaknya sih waspada aja. Ya dia sih pernah ngasih ayah 100 lebih. Coba ini buat waspada aja. Takutnya namanya ayah kan gak punya teman, gak punya asisten, gak punya ajudan, gak punya rekan-rekan yang orang ayah percaya lagi. Makanya ayah agak sedikit ngeri gitu loh. Apalagi tadi di hutan, ayah gak sadar bahwa yang ngantuk mulu habis minum Pocari Sweat. Tidur lagi sampai ayah lagi bersila nih sambil nunggu kepalanya langsung tidur di bawah. Kan aneh, dia ngomong kayak orang mabuk, dia ngomong kayak ngomong sendiri kayak orang gila. Ya udah ya, moga-moga selamat sampai tujuan dan sukses. Amin. Nah, jadi itulah terbongkarnya penipuan yang berkedok dukun pengganda uang. Semoga kedua pelaku ini diberikan hukuman yang setimpal yang sesuai dengan perbuatannya. Dan semoga para korban yang sudah meninggal ini diberikan tempat yang layak di sisinya. Nah, jadi sekian dulu pembahasan kita hari ini. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe agar kedepannya aku makin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Dan aku Arnata, thank you.